Assalamualaikum sahabat semua. Semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak sahabat untuk kembali mengenang seorang ulama yang karismatik, ulama yang sangat dalam keilmuannya, seorang mujaddid, bahkan beliau termasuk ulama yang sangat pemberani. Beliau adalah Sayyid Muhammad Al-Maliki. Menurut salah satu sumber, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki adalah salah seorang ulama Islam dari Arab Saudi. Beliau dilahirkan pada tahun 1365 Hijriah atau 1946 Masehi di kota Mekah. Beliau berasal dari keluarga Al-Maliki Al-Hasani yang terkenal. Ayahnya adalah As-Sayyid Alawi, seorang ulama terkemuka di Mekah dan merupakan salah satu penasihat Raja Faisal, yakni Raja Arab Saudi. Di bawah bimbingan ayahnya, sejak kecil ia sudah belajar Al-Quran. Ayahnya wafat pada tahun 1971. Pendidikan pertamanya adalah Madrasah Al-Falah Mekah, di mana ayah beliau As-Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani berperan sebagai guru agama di sekolah tersebut yang juga merangkap sebagai pengajar di Halakoh Masjidil Haram Mekah yang tempatnya sangat masyhur, di dekat Babu Salam. Setelah As-Sayyid Alawi Al-Maliki wafat, putra beliau, yakni Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani tampil sebagai penerus. Di samping mengajar di Masjidil Haram, beliau juga diangkat sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz Jeddah dan Universitas Ummul Qura Mekah. Cukup lama beliau menjalankan tugasnya sebagai dosen di dua universitas tersebut, sampai beliau memutuskan mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil membuka majelis ta'lim di kediaman beliau kawasan Utaibiyah Makkah. Tak berapa lama, tempat kediaman beliau pindah ke kawasan Rusyaifah Makkah. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani lebih suka dipanggil oleh semua santrinya dengan sebutan Abuya. Panggilan Abuya ini bertujuan agar hubungan antara guru dan murid tidak sekedar hubungan zahir tapi juga hubungan batin, seperti hubungan orang tua dengan anaknya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Manhajus Sawi karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Bapakmu ada tiga. Pertama, bapak yang dengannya kamu lahir ke dunia. Kedua, bapak yang telah menikahkan anaknya dengan kamu. Ketiga, bapak yang telah mendidik dan memberimu ilmu, dan dia yang paling utama di antara yang lain. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani bermazhab Malikiyah. Meski demikian, Abuya tidak menyuruh para santrinya untuk mengikutinya bermazhab kepada Imam Malik, kecuali hanya beberapa orang saja. Bahkan, Abuya sengaja memanggil beberapa ulama yang bermazhab Syafi'iyah untuk mengajari fikih mazhab Imam Syafi'i di tempatnya. Metode tarbiyah Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani di dalam mendidik santri-santrinya tercermin dalam beberapa kalam hikmah beliau. Antara lain, Abuya lebih mengutamakan akhlak daripada ilmu, sebagaimana yang beliau pernah dawuhkan. Aku mendahulukan mengajar akhlak dan muru'ah, sebelum mengajarkan ilmu dan kitab. Abuya juga lebih mengutamakan hikmah daripada ilmu, sebagaimana yang beliau pernah dawuhkan. Santri yang selalu hikmah lebih baik bagiku daripada santri yang giat belajar. Adapun pelajaran yang diberikan baik di Masjidil Haram ataupun di rumah, beliau tidak berpoin kepada ilmu tertentu seperti di universitas. Akan tetapi, semua pelajaran yang diberikannya bisa diterima semua masyarakat baik masyarakat awam atau terpelajar, semua bisa menerima dan semua bisa mencicipi apa yang diberikan Abuya. Maka dari itu, Abuya selalu menitik beratkan untuk membuat rumah yang lebih besar dan bisa menampung lebih dari 500 murid per hari, yang biasa dilakukan selepas sholat maghrib sampai isya di rumah kediaman Abuya di Rusyaifah. Begitu pula setiap bulan Ramadan dan Hari Raya, beliau selalu menerima semua tamu dan muridnya dengan tangan terbuka tanpa melihat golongan ataupun derajat. Di mata beliau, semua tamu dan murid memiliki keistimewaan yang sama, semua mendapat penghargaan yang sama dan semua dapat mencicipi ilmu bersama-sama. Dari didikan beliau telah keluar ulama-ulama yang membawa panji Rasulillah ke seluruh pelosok permukaan bumi. Semua murid beliau tersebar di seluruh penjuru dunia, seperti di India, Pakistan, Afrika, Eropa, Amerika. Terlebih lagi di Asia, yang merupakan sebagai orbit dakwah Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, ribuan murid-murid beliau yang bukan hanya menjadi kiai dan ulama akan tetapi tidak sedikit dari murid-murid beliau yang masuk ke dalam pemerintahan. Beberapa di antara murid Abuya adalah Habib Abdul Qadir Al-Haddad,
Pengurus Al-Hawi Condet, Jakarta Timur. Habib Hud Bakir Alatas, pimpinan Majelis Talim As-Salafiyah. Habib Nakib bin Syekh Abu Bakar, yang memimpin Majelis Taklim di Bekasi. Habib Novel Abdullah Al-Kaf, yang membuka pesantren di Parangkuda, Sukabumi. Kiai Haji Abdurrahman Nawi, yang kini memiliki 3 buah madrasah dan pesantren yang masing-masing terletak di Tebet, Jakarta Timur, dan 2 lagi di Depok. Kiai Haji Ihya Ulumuddin yang memiliki pesantren di Batu Malang, pesantren Riyadul Solihin di Ketapang, Probolinggo, dan pondok pesantren Genggong di Probolinggo. Kiai Haji Abdul Wahid Suhdi, yang pernah menjabat sebagai Wakil Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah. Kiai Haji Ahmad Baidowi Syamsuri, LC. Dan masih banyak lagi santri-santri Abuya yang kini menjadi orang besar. Di samping pengajian dan taklim yang rutin dilakukan setiap hari, beliau juga mendirikan pondok yang jumlah santrinya tidak sedikit, semua berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Belajar, makan, dan minum tanpa dipungut biaya sepeser pun, bahkan Abuya memberikan beasiswa kepada para santri sebagai uang saku. Setelah beberapa tahun belajar, para santri dipulangkan ke negara-negara mereka untuk menyiarkan agama. Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki dikenal sebagai guru, pengajar dan pendidik yang tidak beraliran keras, tidak berlebih-lebihan, dan selalu menerima hiwar dengan hikmah dan mauizah hasanah, thoriqohnya. Dalam kehidupannya, beliau selalu bersabar dengan orang-orang yang tidak bersependapat, baik dengan pemikirannya atau dengan alirannya. Semua yang berlawanan diterima dengan sabar dan usaha menjawab dengan hikmah dan menyelesaikan sesuatu masalah dengan kenyataan dan dalil-dalil yang jitu, bukan dengan emosi dan pertikaian yang tidak bermutu dan tidak berkesudahan. Beliau tahu persis bahwa kelemahan Islam terdapat pada pertikaian para ulamanya, dan ini memang yang diinginkan musuh Islam. Sampai-sampai beliau menerima dengan rela digeser dari kedudukannya baik di universitas dan taklim. Semua ini beliau terima dengan kesabaran dan keikhlasan, bahkan beliau selalu menghormati orang-orang yang tidak bersependapat dan sealiran dengannya, semasi mereka memiliki pandangan khilaf yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun ulama yang telah menjadi santri dari Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, mereka adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Di samping menguasai bahasa Arab, mereka menguasai ilmu-ilmu agama yang cukup untuk dijadikan maroji dan referensi di negara-negara mereka. Beliau ingin mengangkat derajat dan martabat muslimin menjadi manusia yang berperilaku baik dalam muamalahnya kepada Allah dan kepada sesama manusia, terhormat dalam perbuatan, tindakan, serta pikiran dan perasaannya. Beliau adalah orang cerdas dan terpelajar, berani dan jujur serta adil dan cinta kasih terhadap sesama. Itulah ajaran utama Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau selalu menerima dan menghargai pendapat orang dan menghormati orang yang tidak sealiran dengannya atau tidak searah dengannya. Al-Jannah Mahai Balais, yang artinya, surga tidak gratis. Kalimat di atas dikatakan oleh Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi murid-murid dan pencinta beliau, mutu manikam ini sudah tidak asing lagi. Mengingat asbabul wurud dan momen keluarnya kalimat tersebut dari lisan Abuya Sayyid Muhammad sungguh sangat fenomenal. Konon, kalimat tersebut diucapkan oleh Abuya Sayyid Muhammad ketika beliau sudah diputuskan untuk diidam, yang artinya, hukum penggal, oleh pemerintah Saudi, negeri asal beliau. Menurut penuturan dari santri-santri senior beliau, ketika itu sekitar tahun 70-an beliau mendapat panggilan dari Raja Saudi, Raja Fahad bin Abdul Aziz ketika itu. Kertas surat panggilannya berwarna merah. Semua masyarakat Saudi tahu bahwa jika ada penduduk Saudi dipanggil pemerintah dengan surat panggilan berwarna merah, pasti yang bersangkutan diidam atau paling tidak kalau memang tidak diidam, dipenjara. Sebelum memenuhi panggilan raja, Abuya Sayyid Muhammad memerintahkan kepada murid-muridnya untuk membacakan aurat dan askar untuk keselamatan beliau. Murid-murid beliau yang biasanya setiap hari tiada henti belajar, saat itu kegiatan belajar mengajar di Masiru dihentikan. Hanya diisi dengan aurat dan askar saja, dan saat itu beliau senantiasa berwasiat kepada santri-santrinya agar mereka tetap teguh dan tidak goyah untuk meneruskan perjuangan beliau, jika beliau dalam waktu dekat sudah tidak lagi bersama mereka. Sehari sebelum diwajibkannya Abuya Sayyid Muhammad menghadap raja, beliau sudah berada di Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Tepat pada hari di mana Abuya Sayyid Muhammad diwajibkan datang ke istana raja, beliau dijemput oleh Amir Salman. Sebagai catatan,
bahwa saat itu jika ada penduduk Saudi yang ada masalah dengan pemerintah Saudi dan diputuskan untuk diidam, pasti Salman yang mengurusnya. Pertama kali Salman bertemu Sayyid Muhammad, dia langsung berkata kepada Sayyid Muhammad, "Ya Muhammad, jika ada penduduk Saudi dipanggil pemerintah menggunakan kertas merah dan saya yang mengurusinya, tentu kamu sudah tahu mau diapakan orang tersebut." Salman bermaksud menggertak dan mengkerdilkan hati Abuya Sayyid Muhammad. Akan tetapi, digertak seperti itu, Abuya sama sekali tidak gentar. Mendengar ucapan Salman itu, justru Abuya malah seperti macan yang dibangunkan dari tidurnya. Saat itulah beliau menjawab, "Al-Jannah mahai balais, ya Salman," yang artinya, surga tidak gratis, wahai Salman. Sebuah kalimat yang benar-benar mencerminkan keberanian pengucapnya. Singkat cerita, entah apa yang terjadi pada Raja Fahad, akhirnya hari itu Abuya Sayyid Muhammad tidak jadi bertemu dengan Raja Fahad, karena Raja Fahad akan bepergian ke luar negeri dan Abuya Sayyid Muhammad sudah diperbolehkan pulang. Semua heran atas sikap Fahad yang langsung berubah 360 derajat. Apakah benar dia urung mengidam Sayyid Muhammad hanya karena lantaran dia sibuk akan bepergian atau entah karena sebab yang lain? Sampai sekarang tidak ada yang mengetahui penyebabnya. Tetapi, mendengar bahwa Raja Urung menemui Abuya Sayyid Muhammad dan sudah diperbolehkan pulang ke Makkah, lagi-lagi Abuya Sayyid Muhammad semakin menunjukkan kejantanannya. "Saya datang ke Riyadh karena dipanggil Raja. Dan saya tidak akan kembali ke Mekah kalau masih belum bertemu Raja, atau paling tidak aku harus bertemu Raja walau hanya sebentar. Kalau tidak, aku akan menunggu Raja sampai dia kembali ke Saudi. Pokoknya, aku harus bertemu Raja. Sebab aku ke Riyadh karena dipanggil Raja." Demikian Abuya Sayyid Muhammad menunjukkan kejantanannya kepada Salman. Akhirnya Raja Fahad memberikan waktu sebentar di bandara untuk bertemu dengan Abuya Sayyid Muhammad sesaat sebelum naik pesawat. Saat ini perjuangan Sayyid Muhammad diteruskan oleh putra beliau, Sayyid Ahmad. Beliau oleh para murid dan pencintanya juga akrab disapa dengan Abuya. Keteguhan serta kejantanan Abuya Sayyid Ahmad juga tak ubahnya seperti sang ayah, Sayyid Muhammad. Tahun 2006 Abuya Sayyid Ahmad mengadakan maulid besar-besaran, di mana jamaah yang hadir saat itu bukan hanya dari Makkah saja, ahli Madinah dan Taif juga banyak yang hadir. Dari luar negeri pun juga banyak yang hadir. Bahkan ruang aula di Masru, beliau saat itu sampai tidak mampu menampung jamaah yang hadir. Seminggu setelah maulidan besar-besaran itu, Abuya Sayyid Ahmad juga dipanggil pemerintah. Seperti abahnya ketika dipanggil Raja, santri yang biasanya setiap hari disibukkan dengan pelajaran, saat itu Abuya Sayyid Ahmad memerintahkan mereka untuk menghentikan pelajaran. Siang dan malam hanya diisi dengan sholat hasbanah, aurat dan ahzab. Pas di hari pemanggilan Abuya Sayyid Ahmad, dari pagi mereka sudah kumpul di aula, melaksanakan sholat hasbanah, membaca aurat dan ahzab. Ba'da zuhur Abuya Sayyid Ahmad datang dan langsung memerintahkan santri untuk berkumpul di kelas. Tidak tertangkap dari ekspresi wajah semua para santri kecuali perasaan tegang. Mulai Abuya Sayyid Ahmad menceritakan kejadian saat beliau diinterogasi. Abuya Sayyid Ahmad menceritakan, "Wahai anak-anakku, tadi aku dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengadakan maulidan lagi. Lalu aku jawab mereka dengan jawaban ini, ala rokobati ma'uwaki. Yang artinya, aku tidak akan menandatangani sekalipun leherku taruhannya." Beliau kemudian melanjutkan ceritanya, sedangkan para santri mendengarkan dengan tegang. "Ya Auladi, aku masih akan dipanggil lagi. Jika aku tidak lagi bersama kalian, maka tolong teruskan perjuangan ini. Jangan kalian putus perjuangan ini hanya karena tidak ada aku." Begitu dawuh Abuya Ahmad Al-Maliki yang membuat mata para murid saat itu juga berkaca-kaca. Bahkan banyak dari mereka saat itu sampai sesenggukan. Tidak tega dengan apa yang dialami Abuya Ahmad, sekaligus dipenuhi perasaan mencekam. Dan sampai sekarang Abuya Ahmad tetap tidak berkenan untuk menandatangani pernyataan untuk tidak lagi mengadakan maulidan. Semenjak itu, orang-orang sepuh Makkah sering mentahbis beliau dengan sebuah pameo, "Haza as-shibal min zakal asad," anak singa ini dari singa yang itu. Tapi bagi para murid beliau bukan hanya seperti itu. Beliau adalah Hazal asad min zakal asad. Singa ini dari singa yang itu. Sungguh keberanian yang menggetarkan semesta. Sungguh kejantanan yang terwarisi dari kakek beliau berdua, Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh keberanian yang terwarisi oleh lisan yang berkata,
Allah, di hadapan Dustur ketika si Dustur menghunuskan pedang ke lehernya sambil berkata, "Sekarang, siapa yang bisa menyelamatkan engkau dariku, hai Muhammad?" Dan terjatuhlah pedang Dustur, tersetrum oleh kalimat yang terhentak dari lisan pemimpin para pemberani itu, Habibuna Muhammad. Meskipun kita tidak bisa mentauladani keberanian istimewa ini 100%, semoga kita masih terciprati sedikit sifat syai'ah beliau. Di samping tugas Abuya sebagai da'i, pengajar, pembimbing, dosen, penceramah dan segala bentuk kegiatan yang bermanfaat bagi agama, beliau pula seorang pujangga besar dan penulis unggul. Tidak kurang dari 100 kitab yang telah ditulisnya, semuanya beredar di seluruh dunia. Tidak sedikit dari kitab-kitab beliau yang beredar telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, Urdu, Indonesia, dan negara lainnya. Abuya Sayyid Muhammad merupakan seorang penulis prolifik dan telah menghasilkan hampir 100 lebih kitab. Beliau telah menulis dalam pelbagai topik agama, undang-undang, sosial, serta sejarah, dan kebanyakan bukunya dianggap sebagai rujukan utama dan perintis kepada topik yang dibicarakan dan dicadangkan sebagai buku teks di institusi-institusi Islam di seluruh dunia. Berikut beberapa karya beliau dalam berbagai bidang. Kitab Mafahim adalah salah satu kitab karya Abuya Sayyid Muhammad bersinar layaknya suatu kemilau mutiara. Inilah seorang manusia yang menantang rekan-rekan senegaranya, kaum Salafi Wahabi, dan membuktikan kesalahan doktrin-doktrin mereka dengan menggunakan sumber-sumber dalil mereka. Namun, di samping keberanian intelektualnya ini, Abuya Sayyid Muhammad dikucilkan dan dituduh sebagai seorang yang sesat. Beliau pun dicekal dari kedudukannya sebagai pengajar di Masjidil Haram Mekah, kitab-kitab beliau dilarang, bahkan kedudukannya sebagai profesor di Ummul Qura dicabut. Beliau ditangkap dan paspornya ditahan, namun dalam menghadapi semua hal tersebut, Abuya Sayyid Muhammad sama sekali tidak menunjukkan kepahitan dan keluh kesah. Beliau tak pernah menggunakan akal dan intelektualitasnya dalam amarah, melainkan menyalurkannya untuk memperkuat orang lain dengan ilmu pengetahuan dan tasawuf. Hari Jumat, 15 Ramadan 1425 Hijriah, di Mekah, Abuya wafat. Abuya dimakamkan di sebelah makam ayahnya dan Sayyidah Khadijah. Abuya telah meninggalkan kita semua pada hari Jumat, 15 Ramadan. Sesuai dengan doa beliau untuk meninggal dunia pada bulan Ramadan, dalam keadaan berpuasa di rumahnya di Mekah. Wafatnya Abuya amat mengejutkan. Ucapan taksiyah diucapkan dari seluruh penjuru dunia Islam. Salat jenazah dilakukan di seluruh pelosok dunia. Salat jenazah pertama diimamkan oleh adiknya As-Sayyid Abebas, dan seterusnya di Masjidil Haram dengan Imam Subail. Ratusan ribu manusia membanjiri upacara pengekuburan Abuya. Sebelum meninggal dunia, beliau menghubungi santri lamanya di Indonesia melalui telepon dan bertanyanya apakah dia akan datang ke Mekah pada bulan Ramadan. Apabila dia menjawab tidak, Abuya Sayyid Muhammad bertanya pula, "Tidakkah engkau akan menghadiri penegebumianku?" Beliau dimakamkan di pemakaman Al-Mala di samping kuburan istri Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Dan yang menyaksikan penguburan beliau saat itu adalah seluruh umat muslimin yang berada di Makkah, termasuk para pejabat, ulama, para santri yang datang dari seluruh pelosok negeri, baik dari dalam Makkah atau dari luar negeri. Semuanya hadir demi melihat beliau untuk terakhir kalinya, sebelum disemayamkan. Begitu pula selama 3 hari 3 malam rumahnya yang selalu terbuka bagi ribuan orang yang ingin mengucapkan belasungkawa dan melakukan asa. Dan di hari terakhir taksiyah, Wakil Raja Saudi, Amir Abdullah bin Abdul Aziz dan Amir Sultan datang ke rumah beliau untuk memberikan sambutan belasungkawa dan mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin agama yang tidak bisa dilupakan umat. Dan itulah kisah Imam Besar Ahlu Sunnah wal Jamaah yang dikenal sebagai Mujaddid abad ke-20 dan 21. Al-Imam Sayyid Muhammad Al-Maliki bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.